Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Agra Setiardi dari SD Plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Kali ini aku akan bercerita kepada kalian kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang berjudul Bertemunya Pendeta Bahira dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Dia tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Suatu hari Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika rombongan hafilah Abu Thalib hampir sampai di negeri Syam, yaitu tepatnya di Syria, mereka melewati sebuah gereja tua. Di dalam gereja tua tersebut ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahira. Nah teman-teman, dikisahkan dalam hadis Bukhari Muslim, pendeta itu sedang menunggu Nabi terakhir yang ciri-cirinya ada di dalam kitab Injil yang ia percayai dan kitab Taurat. Pada saat itu cuaca sudah sangat panas. Angin berhembus, hush, hush, hush. Kebetulan Bahira sedang melihat keluar jendela. Dia melihat keanehan yang ada di rombongan tersebut. Dia melihat sebuah awan yang sangat besar menaungi mereka. Kebetulan rombongan hafilah Abu Thalib juga sedang beristirahat di sebelah gereja tua itu di bawah pohon kurma. Bahira juga melihat keanehan, yaitu pohon kurma di sekitar mereka terlihat seperti sedang menunduk. Akhirnya Bahira pun menyuruh ajudannya untuk menjamu para rombongan tersebut untuk makan di dalam gereja. Pada saat mereka sedang asyik makan, Bahira melihat satu-satu wajah dari mereka. Tapi ciri-ciri fisiknya tidak ada yang sama dengan ciri-ciri fisik yang ada di kitab yang percayai. Ya, hanya manusia pada biasanya saja. Lalu Bahira menanyakan kepada salah seorang kafilah yang ada di sana. Wahai Tuan, apakah ada seorang lagi yang tidak ikut makan bersama dengan kalian? Lalu salah seorang hafilah pun menjawab, ya ada di luar sana. Ya hanya seorang anak kecil yang sedang menjaga barang-barang kita. Nah teman-teman, tahu tidak siapa anak kecil tersebut? Ya benar, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahira pun mendekati anak tersebut. Lalu ia pun bertanya, wahai anak kecil, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala yang sangat ditakuti oleh warga Mekah. Karena jika ada seseorang yang sudah bersumpah demi Lata dan Uzza, maka mereka akan menjawab dengan jujur. Tapi jika mereka menjawab berbohong, mereka dipercaya mereka akan mendapatkan malapetaka. Lalu Nabi Muhammad pun menjawab bahwa dia tidak suka dengan Lata dan Uzza. Mereka hanyalah patung yang tidak bisa apa-apa. Bahira pun melihat ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, mulai dari matanya, alisnya, hidungnya, mukanya, semuanya sama persis yang ada di kitab yang dia percayai. Lalu Bahira pun bertanya kepada
kepada Nabi Muhammad untuk memperlihatkan pundak kanannya. Ciri-ciri fisik kenabian Nabi terakhir adalah di pundak kanannya terdapat segumpal daging yang berwarna kemerah-merahan yang ditutupi oleh bulu yang sangat lebat. Lalu Nabi Muhammad pun memperlihatkan pundaknya, dan tentu saja Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri tersebut. Lalu Bahira pun meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di muka bumi ini. Lalu Bahira pun bertanya kepada para kafilah siapa wali dari Nabi Muhammad. Lalu Abu Thalib menjawab, "Saya adalah ayahnya." Lalu Bahira pun menjawab, "Anak dari ayah ini sudah meninggal sejak dia berusia 3 bulan di kandungan. Lalu ibunya juga sudah meninggal sejak dia berusia 6 tahun. Lalu kakeknya juga sudah meninggal sejak dia berusia 8 tahun. Dan jika benar kamu kerabatnya, maka kamu adalah pamannya." Abu Thalib pun kaget. Kenapa Bahira bisa tahu silsilah dari Nabi Muhammad? Akhirnya Bahira pun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di muka bumi ini. Lalu Bahira pun menyarankan kepada Abu Thalib untuk segera memulangkan Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Karena jika para Yahudi di negeri Syam tahu, mereka tidak akan segan-segan membunuh Nabi Muhammad dan mengejar Nabi Muhammad layaknya mereka mengejar Nabi Isa. Nah teman-teman, seperti itulah ceritanya. Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah. Dan jika kita selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya dan selalu bersolawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhirat untuk bisa memasuki surga. Sekian dulu cerita dari aku. Semoga cerita ini bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.